Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya Ispianti Kartika dan teman saya Naufal Muzaffar, Siti Ainunisa Jahrani, Wilda Khotami, dan Wiwi Indah Solihah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi proses penyesuaian akuntansi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Saat membuat laporan keuangan, perusahaan membagi waktu ekonomisnya berdasarkan periode waktu. Misalnya bulanan, triwulan, tahunan. Nah, ini disebut dengan konsep periode akuntansi, yang dimana pendapatan dan beban harus dicatat dengan periode yang sesuai. Nah, untuk itu, terdapat 2 jenis metode akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada berbasis akrual. Metode pencatatan ini adalah teknik metode akuntansi yang dimana ketika terjadi pendapatan atau pengeluaran di masa depan, maka akan dilakukan pencatatan. Yang kedua ada berbasis kas. Konsep ini menggunakan dasar kas yang dimana mengakui pendapatan atau pengeluaran saat uang benar-benar diterima atau dikeluarkan dalam transaksi. Konsep ini biasanya digunakan oleh pemilik usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada beberapa alasan akun-akun perlu pemuktahiran atau updating. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berjalannya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beban dan pendapatan mungkin belum dicatat. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini adalah langkah untuk memperbaiki catatan keuangan. Ini melibatkan pengubahan saldo akun pada buku besar. Jadi, dengan kata lain, jurnal penyesuaian ini adalah cara untuk mencatat akun-akun kita sehingga mencerminkan keadaan sebenarnya dari aktivitas, kewajiban, beban, pendapatan, dan modal. Kemudian, ada tujuan dari penyesuaian. Yang pertama, setiap rekening real, khususnya rekening aset dan rekening utang, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode. Yang kedua, setiap rekening nominal, khususnya rekening pendapatan dan rekening beban, menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Naufal Muzaffar. Di sini saya akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu akun-akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama, beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang pada saat terjadinya dikelompokkan sebagai harta atau aset, tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Beban ini merupakan harta perusahaan yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Contoh dari akun beban dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Kemudian, ada contoh transaksi pada tanggal 1 Agustus 2019 perusahaan membayar sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai harta, maka ayat jurnalnya pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah bisa dilihat di kolom yang ada. Sewa diterima di muka, di sebelah debit 12 juta, sedangkan kas di sebelah kredit 12 juta. Maka penyesuaiannya beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan, yaitu dari 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan nilai sebesar 2.500.000 dikurangi 5/24 kali 12 juta. Maka setelah disesuaikan menjadi tanggal 31 Desember, beban sewa di sebelah debit 2.500.000 sedangkan sewa dibayar di muka di sebelah kredit 2.500.000. Dan kemudian jika dicatat sebagai beban,
Maka ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah beban sewa di sebelah debit 12 juta, sedangkan kas di sebelah kredit 12 juta. Maka penyesuaiannya sehingga bagian dari sewa kantor yang belum menjadi bahan beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 17 bulan, yaitu 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2020 dengan nilai sebesar 9.500.000 dikurangi 17/24 kali 12 juta. Setelah disesuaikan menjadi sewa dibayar di muka di sebelah debit 9.500.000, sedangkan beban sewa di sebelah kredit 9.500.000. Selanjutnya yaitu 2. Pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Pendapatan diterima di muka adalah transaksi yang sejak awalnya dicatat sebagai utang atau kewajiban tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Pendapatan ini timbul karena perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh dari akun pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, bunga diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan sebagainya. Pencatatan pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, dicatat sebagai utang atau kewajiban. Yang kedua, dicatat sebagai pendapatan. Contoh transaksinya adalah tanggal 1 Agustus 2019 diterima sewa toko untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika dicatat sebagai utang atau kewajiban, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah kas di sebelah debit 12 juta, sedangkan sewa diterima di muka di sebelah kredit 12 juta. Maka penyesuaiannya, sewa yang telah menjadi pendapatan adalah 5 bulan, yaitu 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 2.500.000 dikurangi 5/24 kali 12 juta. Setelah disesuaikan menjadi sewa diterima di muka di sebelah debit 2.500.000, sedangkan pendapatan sewa di sebelah kredit 2.500.000. Kemudian, jika dicatat sebagai pendapatan, ayat jurnal pada tanggal 1 Agustus 2019 adalah kas di sebelah debit 12 juta, sedangkan pendapatan sewa di sebelah kredit 12 juta. Maka penyesuaiannya, sewa yang belum menjadi pendapatan adalah 19 bulan, yaitu 1 Januari 2019 hingga 31 Juli 2020 dengan nilai sebesar 9.500.000 dikurangi 19/24 kali 12 juta. Setelah disesuaikan menjadi pendapatan sewa di sebelah debit 9.500.000, sedangkan sewa diterima di muka di sebelah kredit 9.500.000. Saya Siti Indonesia Jalani dengan NPM 23033022104 akan menjelaskan tentang piutang pendapatan atau accrued receivable. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah menjadi hak dilihat dari segi waktu tetapi belum dicatat atau diterima pembayarannya. Contoh akun pendapatan yang masih harus diterima adalah bunga yang masih harus diterima, piutang bunga, sewa yang masih harus diterima, atau piutang sewa, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh transaksinya. Tanggal 1 November 2019 didepositokan uang ke bank sebesar 100 juta untuk 3 bulan dengan bunga 6% per tahun. Bunga deposito diterima secara bulanan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Maka penyesuaiannya, misalnya
Periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Pendapatan bunga untuk bulan Desember 2019 sebesar 500.000. Caranya yaitu 100 juta dikali 0,5%. Yang akan diterima tanggal 1 Januari 2019 harus dicatat sebagai pendapatan pada periode akuntansi 2019. Berikut merupakan contoh dari jurnal penyesuaiannya. Piutang bunga atau bunga yang masih harus diterima disimpan di debit, sementara pendapatan bunga disimpan di kredit. Selanjutnya yaitu beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar adalah beban yang sudah menjadi kewajiban, dilihat dari segi waktu tapi belum dicatat atau dilakukan pembayarannya. Contoh, akun beban yang masih harus dibayar adalah gaji yang masih harus dibayar, bunga yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Contoh transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2019, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 20 juta dengan bunga 12% per tahun. Bunga dibayar di belakang setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Maka penyesuaiannya, misalnya, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Maka beban bunga yang dibebankan untuk periode akuntansi yang bersangkutan adalah selama 4 bulan, dari tanggal 1 September 2019 sampai 31 Desember 2019, sebesar 800.000. Caranya yaitu 20 juta dikali 4/12 dikali 12%. Maka berikut adalah jurnal penyesuaiannya. Beban bunga disimpan di debit, sementara utang bunga atau bunga yang masih harus dibayar disimpan di kredit. Selanjutnya ada pemakaian aset tetap atau depreciation of fixed asset. Penyusutan aset tetap adalah berkurangnya kemampuan suatu aset tetap untuk memberikan manfaat ekonomi secara berangsur-angsur sejalan dengan perjalanan waktu. Contoh akun aset tetap adalah peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan, mesin, gedung, tanah, dan sebagainya. Besarnya nilai penyusutan aset tetap dicatat sebagai beban penyusutan aset tetap di debit, tetapi tidak langsung dicatat pada aset tetap yang bersangkutan karena aset tetap harus dicatat sebesar harga perolehannya. Akun yang dipakai adalah akumulasi penyusutan aset tetap di kredit, yang merupakan akun kontra aset tetap tersebut. Contoh transaksinya sebagai berikut. Tanggal 31 Desember 2019, dalam neraca saldo terdapat akun gedung dengan saldo sebesar 350 juta. Maka penyesuaiannya, misalnya, pada akhir periode akuntansi diputuskan untuk menyusutkan nilai gedung sebesar 10%, sehingga besarnya beban penyusutan gedung yang ditetapkan pada periode tersebut sebesar 35 juta. Caranya yaitu 35 juta dikali 10%. Dan berikut merupakan jurnal penyesuaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wada Hotami, NPM 2303302210008. Berikut yang keenam, pemakaian perlengkapan. Perlengkapan adalah barang yang dipergunakan untuk kegiatan perusahaan yang habis terpakai dalam jangka waktu 1 tahun. Pada akhir periode akuntansi harus dihitung berapa perlengkapan yang sudah terpakai dan berapa perlengkapan yang masih tersisa. Contoh akun perlengkapan adalah perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan sebagainya. Pencatatan pemakaian perlengkapan ada dengan dua cara, sebagai harta atau sebagai beban. Ini adalah ilustrasi pencatatannya. Tanggal 15 Mei 2019 dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 secara tunai. Pada akhir periode akuntansi tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750. Jika dicatat sebagai harta, ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2019 adalah perlengkapan kantor di debit sebesar 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. Bagian perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 1.750 sama dengan 2.500.000 dikurang 750. Ditetapkan menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah
Beban perlengkapan kantor di debit sebesar 1.750.000, perlengkapan kantor di kredit 1.750.000. Jika dicatat sebagai beban ayat jurnal pada tanggal 15 Mei 2019, maka beban perlengkapan kantor di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. Bagian perlengkapan yang masih tersisa sebesar 750 belum menjadi beban. Ayat jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah perlengkapan kantor di debit sebesar 750, beban perlengkapan kantor di kredit sebesar 750. Neraca saldo setelah penyesuaian. Pengertiannya, neraca saldo setelah penyesuaian adalah laporan yang harus dibuat setelah adanya penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan daftar saldo penutup akun dari buku besar pada tanggal tertentu dan merupakan langkah pertama menuju penyusunan laporan keuangan. Biasanya, laporan ini disiapkan pada akhir periode akuntansi. Tujuan dari pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan: 1. Neraca saldo adalah langkah pertama sebelum menyusun laporan keuangan. 2. Dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat, entry kredit yang telah dicatat juga sama dengan pencatatan entry debit. 3. Laporan neraca saldo memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku besar. 4. Sementara itu, perbedaan antara neraca saldo dan neraca saldo setelah disesuaikan terdapat di jumlah saldo yang dihasilkan setelah penyesuaian akuntansi dilakukan. Entry atau jurnal penyesuaian meliputi akun-akun yang bersifat akrual. 5. Contohnya seperti pendapatan yang diperoleh dan biaya aktual yang dikeluarkan tetapi belum dicatat. 6. Biaya dan atau liabilitas yang masih harus dibayar sering melibatkan akun seperti upah, utilitas, perbaikan dan pemeliharaan, komisi, bunga, dan lainnya. 7. Entry penyesuaian juga mencakup penyusutan dan penangguhan atau penyesuaian pembayaran di muka. 8. Contohnya seperti asuransi dibayar di muka, pendapatan yang diterima di muka, pelunasan dari pelanggan, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Indah Solihat, NPM 2303302210012. Izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai neraca saldo setelah penyesuaian. Cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Sebelum membuat neraca saldo setelah penyesuaian, data yang sebelumnya itu harus balance atau harus imbang antara debit dan kreditnya. Kemudian kita lihat pada contoh, yaitu pada PT Gemilang, posisi kas dan posisi harta ada di debit, betul. Kemudian posisi utang dan modal, saldo normalnya itu ada di kredit. Kemudian Vive ada di debit, pendapatan penjualan ada di kredit, dan kemudian biaya-biaya yaitu posisinya ada di debit. Dan kita totalkan jumlahnya yaitu 47.100.000. Kemudian pada akhir periode terdapat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Piutang 400.000, pendapatan penjualan 400.000, biaya utilitas 1.900.000, utang utilitas 1.900.000, biaya perlengkapan umum 700.000, perlengkapan umum 700.000, beban penyusutan aset tetap 800.000, akumulasi penyusutan aset tetap 800.000. Piutang meningkat 400.000 di debit, kemudian pendapatan penjualan pun meningkat di kredit 400.000 juga. Kemudian utang meningkat dari 3.500.000 menjadi 3.900.000, naiknya 400.000. Kemudian pendapatan penjualan meningkat yang awalnya 11 juta menjadi 11.400.000. Kemudian biaya utilitas dan utang utilitas belum ada dalam daftar akun neraca saldo yang belum disesuaikan. Tetapi setelah memposting jurnal penyesuaian, maka biaya utilitas dan utang utilitas pun muncul seharga atau sejumlah 1.900.000. Kemudian perlengkapan umum
dan biaya perlengkapan 700.000. Kemudian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap sama seperti biaya utilitas. Pada akun neraca saldo sebelumnya itu belum ada, tetapi setelah memposting jurnal penyesuaian maka akan muncul beban penyusutan dan akumulasi penyusutan aset tetap seharga sejumlah 800.000. Berikut neraca saldo setelah penyesuaiannya. Kesimpulannya, akuntansi merupakan pelaporan keuangan yang berisi informasi-informasi yang berguna dalam membantu pengambilan keputusan bagi para pemakainya. Ketika menyiapkan laporan keuangan, masa ekonomis perusahaan dibagi berdasarkan periode waktu, misalnya bulanan, triwulan, atau tahunan. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Namun, ada beberapa akun memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama yaitu keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat dalam akun. Kedua, menyangkut keadaan di mana suatu transaksi telah dicatat dalam suatu akun tetapi saldonya perlu dikoreksi untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Setelah terjadinya penyesuaian, dibuatlah neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian, yang merupakan daftar saldo penutupan dari akun buku besar pada tanggal tertentu dan merupakan langkah pertama menuju penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.